Tribun Utara Selatan, silakan deh. Mau kreasi apa tuh anak Jackmania? Satu banner situ silakan. Tapi kalau yang timur kita nggak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jackmania? Kita ketemu lagi. Kali ini ngobrol-ngobrolnya lebih seru karena kita ketemu dengan presidennya Persija Jakarta, Pak Panca. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar Pak Panca? Baik. Pak Panca, nih sebelum kita ngomongin Persija nih, anak-anak Dejek nih banyak nih. Ini dari pertanyaan-pertanyaan di Instagram, Twitter, Facebook, pertanyaan banyak lah ke kita. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin Persija, pengen tahu profilnya Pak Panca dulu nih, biar anak-anak lebih kenal. Karena kan banyak yang pengen tahu nih siapa sih ini orang nih. Nah, Pak Panca sendiri nih, anak Jakarta apa bukan sih? Gitu. Kalau lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Oh iya, lahir Jakarta. Lahir Jakarta tahun 77 sesuai nama. Tahun 77. Jauh lebih muda. Muda banget. Nah, terus SMA-nya di mana? SMA masih di Jakarta Coret. Zaman kita dulu sebutnya Jakarta Coret. Oh, iya? Karena daerahnya Lenteng Agung. Loh, Lenteng Agung masih SMA Jakarta. 38, SMA Negeri 38. Oh, gila. Itu siapa tuh anak-anak Lenteng Agung nih? Ada jebolan Lenteng Agung nih yang jadi presiden klub Persija. Kalian harus bangga, harus lebih banyak lagi tuh anak-anak Dejek yang dari Lenteng Agung. Oke, oh di SMA 38. Terus kemudian kuliahnya di? Kuliahnya di daerah Kuningan. Kuningan dekat Persija dong, kantor-kantor Persija. Itu dulu tempat kuliah saya itu tempat para atlet jadi mahasiswa-mahasiswi. Gitu. Jadi mereka itu kalau atlet berprestasi langsung kuliah di sana, nggak pernah kelihatan sarjana. Oh, berarti ini Perbanas. Perbanas. Oh, Perbanas. Beasiswa dari negara apa dari federasinya lah gitu. Iya, alhamdulillah. Berarti ini kita ketemu anak Jakarta lagi nih. Pegang Persija, yang ternyata pegang Persija anak Jakarta lagi. Oke, ini kembali lagi. Tadi banyak banget pertanyaan. Yang pertanyaan paling utama adalah kenapa sih kok Persija mindahin home base-nya jadi main di Bantul sebetulnya, kenapa sih? Ya, tentunya ini dengan perhitungan yang sangat matang ya dari klub dan manajemen ya. Setelah kita terpukul oleh pandemik ini, semua harus direkalkulasi ulang, Iya, betul. di restart, di refresh, standar SOP-nya juga berubah. Di mana kita punya mimpi yang cukup besar saat liga ini baru pertama kali jalan. Semua jadi nol, karena kita harus kayak restart. Kita rubah semua, karena semua protokol yang pernah kita pikirkan ini nggak bisa jalan. Akhirnya tidak jauh adalah masalah efisiensi dan efektivitas. Iya. Mengenai efisiensi terkait kemampuan manajemen untuk melakukan aktivitas kelanjutan liga. Efektivitasnya adalah sebaik mungkin untuk menjalankan protokol COVID. Jadi itulah kenapa Bantul dipilih. Gitu. Jadi di Bantul itu pertimbangannya karena pertama efisiensi, karena juga banyak tim yang ada di sana. Betul. Otomatis home and away kita lebih nggak terlalu jauh. Dan kemudian kita juga mungkin lebih mudah kali ya mengamankan. Karena kan pasti animo Jackmania pasti agak sulit dibendung nih. Kemarin aja uji coba udah dibilang tanpa penonton masih masih banyak yang datang. Itu juga salah satu yang harus dicermati oleh para supporter tercinta Persija dimanapun kalian berada, bahwa banyak peraturan baru terkait akan dijalankan kembali liga itu. Salah satunya adalah termasuk mengenai supporter. Tanpa penonton ya? Sudah pasti tanpa penonton. Dan sampai akhir kompetisi pokoknya tanpa penonton. Dan itu dari pihak LIB mungkin mencoba memfasilitasi dengan kualitas streaming yang baik dari para sponsor ya, atau cara menonton di rumah saja yang akan ditagarkan nanti pada saat liga ini jalan. Jadi kayak kampanye gitu? Iya, kita akan masing-masing klub akan melakukan kampanye untuk para supporter nonton di rumah saja, untuk mencegah
klaster baru pertumbuhan COVID gitu. Dan apabila supporter ini tetap karena saking cintanya sama klub mereka tetap datang baik home maupun away, itu ada sanksi yang sedang dimatangkan, apa saja sanksinya. Itu akan mencederai kinerja klub itu sendiri. Sanksinya bisa aja kemungkinan pengurangan poin, dana gitu ya, dana. Iya berat lah. Ya kalau yang namanya supporter dia harus memberikan yang terbaik buat tim yang dicinta. Gitu. Ya tentunya kalau mereka cinta klub bolanya, ya terutama untuk The Jack, cinta Persija, mohon bantu kita untuk menjaga ini tidak terjadi. Iya. Gitu. Kita sangat berharap banget agar kinerja klub kita bisa kita lakukan sebaik mungkin. Iya. Gitu. Persija sudah berupaya mencoba latihan, ada streaming, uji coba ada streaming itu dalam bentuk rasa sayang sama supporter, sama Jakmania, supaya Jakmania tetap bisa nonton. Tapi memang keadaan tidak memungkinkan. Kita sebenarnya nggak tahu nih ya, COVID ini mau sampai berapa lama? Apa setahun depan? Setahun depan, 2 tahun depan juga belum tentu. Kalau ada ininya, vaksinnya. Iya, kalau kita tahu kita udah banyak orang yang terpukul dengan adanya pandemi. Ya. Di sektor ekonomi, sosial, termasuk kegiatan aktivitas politik yang akan jalan ya, termasuk pilkada aja masih dispute. Nah, dan spesialnya adalah bola yang melibatkan kerumunan orang banyak. Sudah pasti itu akan menjadi fokus federasi sebagai salah satu unsur di negara ini, gitu, untuk mengatur mengenai sepak bola. Oke. Sekarang ke tim. Apa kabar dengan Farias gitu? Ya. Banyak yang nanya nih, Farias kenapa Bung? Tentunya kita berusaha yang terbaik ya. Kemarin kita emang sudah mengirim surat ke Farias saat itu, dan Farias kembali. Udah datang Jakarta ya? Datang Jakarta saya, diskusi banyak dengan Farias melalui penterjemah Pak Luzardi. Saat itu dia sendiri waktu sampai Jakarta tidak nyangka kalau anaknya kena COVID, istrinya OTG. Oh, istrinya juga ya? Istrinya OTG. Dan saya lupa sepupu apa keponakannya ada yang meninggal. Kalau nggak salah keponakan ya, beritanya sih keponakan ya katanya. Di Brazil juga beritanya juga sudah tersebar. Kalau saya jadi Farias, mungkin saya melakukan hal yang sama. Bahwa apapun kegiatan kita, apapun kecintaan kita terhadap hobi, pekerjaan, adalah keluarga nomor 1. Gitu. Keputusan yang kita sesalkan saat itu, tapi kita harus support. Kita doakan agar keluarga Farias bisa segera kembali sehat, sehingga Farias harus memutuskan lebih memilih keluarganya terlebih dahulu. Gitu. Tidak menutup kemungkinan kalau ini kan karena anak Jack udah terlanjur jatuh cinta nih sama Farias. Setelah beberapa kali nyoba pelatih, ternyata mereka cocok sama yang ini nih. Gitu. Tidak menutup kemungkinan satu waktu Farias akan balik ya. Iya. Terakhir pesan dia ke saya bahwa Farias cinta Persija. Alhamdulillah. Dia senang ada di Jakarta, di tengah-tengah klub dan para supporter The Jack. Dia merasa seperti hidup di negaranya sendiri. Dia apabila diperlukan kembali oleh Persija, dia siap untuk kembali di musim yang akan datang. Alhamdulillah. Gitu. Jadi enaknya kalau segala sesuatu masuk baik-baik, keluarnya juga baik-baik. Nah, ini kayak gini kan. Jadi Persija bisa benar-benar meyakinkan bahwa ini kita ngejalanin karena sesuai kondisi aja. Terus pemilihan Sudirman.
pemilihan Sudirman? Tentunya pemilihan Sudirman ini sudah dipertimbangkan masa-masak ya saya dengan manajemen bahwa Sudirman untuk musim ini cukup layak untuk jadi pelatih kepala dan dia sudah mengikuti latihan dari awal sebagai asisten Faria dan dia cukup tahu banget gimana standar-standar teknik latihan dan teknik permainan. Skema permainan juga. Itu sudah belajar banyak dari Faria. Apa ini juga rekomendasi dari Faria atau gimana? Terakhir waktu saya diskusi dengan Faria beserta manajer Mas BP dan di situ ada direktur olahraga, Pak Ferry. Ya, Pak Ferry Paulus. Ada beberapa nasihat dari Farias untuk tim dan kita sudah sampaikan ke Coach Sudirman dan yang ya cukup efektif lah ya pesan-pesan dari Farias, beberapa skema teknik strateginya sudah diberikan ke coach dan saya yakin banget kita berharap Pak Coach Sudirman ini di musim ini tetap sesuai tujuan awal kita gitu. Iya. Bisa mengawal. Dan dia juga udah deket sama pemain ya. Ya, dia udah ada ikatan yang cukup baik dengan pemain. Kalau saya kenal Sudirman sih sebenarnya udah lama, karena saya juga pernah di tim dan Sudirman dulu pernah jadi asistennya Benny Dolo, gitu, pernah jadi ini. Dan dia juga pernah berprestasi waktu pegang Persija Muda, Persija ini. Ketika dia ditarik ke ini, Persija Mudanya justru yang jadi akhirnya agak-agak ini. Padahal sebelumnya di penyisian kita mainnya bagus banget, karena ikut ke Palembang segala waktu itu. Tapi begitu main di Magelang, itu mulai ditinggal sama Dirman, mulai. Jadi sebetulnya ada sesuatu power yang dalam diri dia yang bisa di ini pemainnya. Menurut saya Bung Ferry, kualitas SDM nasional itu tidak kalah dengan SDM luar negeri. Apabila dikasih kesempatan. Ya, cakep gitu. Dimana kita sebagai warga negara Indonesia menjadi pemimpin di negaranya sendiri. Apabila diberikan kesempatan. Iya. Gitu. Kalau enggak gimana kita mau bersaing dengan tenaga kerja asing, gitu, pelatih asing ini segala macam. Kalau mereka diberikan kesempatan, mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka, gitu ya. Emang sedikit beda dengan standar di luar negeri, tapi kalau diasah terus, saya yakin lah. Kadang-kadang kita ini sih orang Indonesia nih perbedaan aksen, perbedaan secara fisik itu kadang-kadang membuat kita terperangah duluan gitu. Wah, ini bagus nih gitu. Terlalu asing minded lah. Iya, sama. Kalau kita beli barang, gitu. Kalau buatan Indonesia nggak doyan. Iya. Tapi buatan luar negeri doyan. Alasannya bilang lebih murah. Wah, ya tapi dengan budaya seperti itu, akhirnya apa? Industri di Indonesia rontok. Iya. Gitu. Itu salah satunya. Kalau kita nggak dikasih kesempatan, susah. Gitu. Setuju. Gitu. Sekarang ke pemain. Yang pertama yang banyak ditanya lagi, pertama mengenai Mota nih, gimana nih Mota? Marco Mota ya. Marco Mota. Iya, karena gini, kita udah lama banget jarang ngelihat pemain asing yang membuat kalau kita nonton, gitu. Nah, auranya ya. Iya. Mota ini banyak gerakan-gerakannya yang membuat orang berdecak kagum gitu. Nah, tiba-tiba ada masalah gitu. Sebenarnya tidak ada masalah. Top. Sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada satu kendala apabila pandemik ini tidak datang. Tapi pandemik ini datang. Yang tadi saya bilang, semua seperti restart. Karena kenapa? Teknik konvensional itu tidak ada yang jalan. Gitu.
Orang A, B, C, D, E segala macam bisa ngomong. Tapi kita nih yang jalanin di dalam. Iya. Dengan segala kemampuan kita. Contohnya, sponsor, negosiasi ulang. Iya. Bung Ferry tahu sendiri, tiket hilang. Iya, itu berat banget itu. Gitu. Padahal itu adalah 30% dari total penghasilan kok. Gitu. Yang mesti tahu semua orang. 40 sampai 50% pendapatan kok. Itu dari sponsor. 25 sampai 30 itu dari tiket. Tiket. Merchandise sedikit sekali. 15%. 5%-nya itu premium branding. Yang di Indonesia belum common. Ada sedikit banyak lah gitu. Tapi sedikit sekali. Kebayang nggak? Dengan squad apa namanya? Dream team yang kita bangun. Tiba-tiba COVID. Iya. Tiba-tiba semua harus nggak Iya. gitu. Apa yang harus kita pertimbangkan? Iya. Nah, inilah yang kita renegosiasi dengan standar yang ditentukan oleh federasi. Tentunya bukan asal-asalan klub Iya. menentukan A, B, enggak. Kita punya acuan. Kita punya acuan. Federasi, ini kita pendalanya gimana? Gitu. Kalau nggak nih semua klub bangkrut nih hari. Gitu. Ya kan? Nah, kita berusaha bertahan. Nah, terkait dengan Marco Motta, ini kita lagi renegosiasi ulang. Tentunya. Sampai hari ini, pihak manajemen dengan pihak Motta itu masih renegosiasi. Ya kita berharap Motta menerima keadaan, gitu. Jadi kalau Motta intinya sebetulnya belum ada menemukan keputusan, Pak. masalah. Masing-masing punya pengertian, tinggal bagaimana pemahaman yang kesepakatan ini yang agak gitu. panjang gitu. Tapi kan Jadi ini sosial media sudah apa itu mengartikannya duluan IA, IU, IA. Ya kita susah, tapi kan bahwa kami yakinlah sekali kita manajemen klub melakukan yang terbaik gitu untuk klub kita sendiri. mudah-mudahan Jackmania bukan cuma ngomongnya ke Persija, tapi ngomongnya juga ke Motta juga. Ayo Motta balik, ayo Motta balik, rame-rame Ayo Motta balik, terima keadaan. Motta balik, terima keadaan. Iya, terima keadaan. Pokoknya kondisi memang begini. Ayo Motta balik. Indonesia menerima kamu, Jakarta menerima kamu, gitu. Oke, ini Mark Klok di mana? Naturalisasinya gimana tuh? Ya, balik lagi. Kapan kita PSBB? Ini kan PSBB terakhir. PSBB. Ya? Jadi waktu pas pengumuman PSBB itu, kalau nggak salah, minggu berikutnya tuh mestinya si Klok udah ketemu pihak berwenang gitu ya. Tapi karena PSBB ditunda lagi. Iya, nggak boleh. Ditutup beberapa ini ya. Karena apa ya? Standar Zoom belum boleh jadi standar untuk naturalisasi, aturan belum ada, jadi kita masih tahap-tahap pakai aturan yang lama, harus tatap muka gitu ya. Nah ini kan hal-hal seperti ini yang membuat kita harus melakukan suatu standar baru, budaya baru selama COVID ini ada. Padahal kemarin sempat lihat tuh videonya si Mark Klok lancar banget nyanyi lagu Indonesia Raya, walaupun aksennya lucu ya, tapi lancar gitu. Aku lihat, wih alhamdulillah nih orang serius banget nih mau jadi warga negara Indonesia, serius banget gitu. Oke, kemarin ini sempat ada rame naturalisasi pemain Brazil, itu akhirnya nggak ada, terus kemana tuh? Ya nggak ada, itu kan kita kan waktu itu hanya mau uji coba, kita lihat, gitu. Emang kebenaran waktu itu berbarengan aja dengan Klub lain ya? Klub lain, naturalisasi dan tapi berdasarkan Coach Dirma, manajer, kita bikin rekomendasi ke manajemen bahwa tidak cocok untuk tim senior. Takutnya malah merusak skema ya, karena ini anak-anak udah kompak mainnya. Kita pikir kan bisa menjadi refreshment ya, ini segala macem, tapi ternyata bagi coach dan
manajer kita sang legenda tuh belum bisa ya gitu. Ya mereka yang lebih jeli lihat seorang pemain itu talent, berbakat atau bisa kadang-kadang berbakat itu tapi dia tidak bisa kerja as a team, nggak bisa jalan. Begitu hebatnya seseorang tapi nggak bisa bekerja tim, pasti nggak bisa jalan. Gitu. Jadi tuh dua-duanya sekarang udah nggak ada di latihan ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya. Gitu. Oke, boleh dibilang tim nih udah jelas nih semua nih. Nah sekarang kembali lagi ke supporter. Kan banyak supporter yang pengen, ya Bung masa pasang spanduk aja nggak boleh? Nah, gitu. Jadi penyelenggaraan LIB ini, penyelenggaraan liga ini kan ditentukan oleh manajemen LIB yang harus patuh dengan aturan federasi. Mengenai ini, apakah termasuk diatur oleh mereka atau terserah klub masing-masing, gitu. Kebijakan klub ya. Ya, menurut saya kita siapkan aja, gitu ya, sambil menunggu keputusan yang definitif dari pihak manajemen LIB. Jadi tidak menyalahi aturan. Ya ini kan untuk kepentingannya kan liga ini bisa jalan dengan protokol COVID yang sangat ketat ya. Kita juga berdoa agar selama liga ini jalan tidak ada yang terpapar. Kita hindari kerumunan dan tentunya dukungan dari para supporter untuk nonton di rumah saja. Gitu. Kalau maksa masang spanduk satu dibolehin, akhirnya rame akhirnya banyak juga yang ke stadion kena denda kita. Nah, aturannya kayak gimana? Mungkin boleh. Ya ini analisa saya ya. Di manajemen LIB belum ada aturannya. Mungkin bisa dititipkan dengan satu PIC, nanti pihak dari Panpel yang pasang. Jadi nggak perlu supporternya datang. Iya. Gitu. Dan nggak perlu semua, karena kalau semua akhirnya spanduk banyak yang dititipin repot juga. Iya. Ya, kasihan Panpelnya gitu. Lebih baik gini, kan The Jack nih ada organisasinya, ada pimpinannya gitu. Jadi lebih baik Tribun Utara dan Selatan itu kan yang katanya bebas tuh. Tribun Utara Selatan silakan deh. Mau kreasi apa tuh anak Jackmania? Satu banner situ silakan. Tapi kalau yang timur kita nggak boleh ya. Timur katanya untuk sponsor khusus. Ya, gitu. makanya itu kalau yang baik aturan sponsor ini segala macam pasti udah mutlak. Apakah terkait spanduk itu dari supporter boleh apa enggak? Saya belum tahu. Gitu. Jadi saya balik lagi, apapun keputusan manajemen LIB pasti itu dilakukan yang terbaik untuk jalan klub liga ini jalan. Karena kalau liga banyak yang kena COVID stop, akhirnya yang rugi kita juga. Yang rugi kita semua dan tentunya sangat-sangat tidak diinginkan lah oleh kita, keluarga, ya. Karena makin kemarin ini paparan COVID itu makin kedengeran orang yang kita kenal. Iya, tadinya orang-orang jauh, Ya, kalau yang makan kita nggak lama tahu, deket. gitu kan. Iya, di bola aja banyak udah. Lama-lama, wah kita yang takut kan, Iya. gitu. Nah kalau misalnya ada pemain yang kena, apakah seluruh tim dikarantina atau satu pemain yang kena ini yang dikarantina apa gimana? Ada prosedurnya, gitu. Apabila nanti salah satu terpapar, saat itu reaktif, diswab dulu. Apabila nanti dia positif, semua official dan pemain harus diswab semua. Swab semua ya? Swab semua. Nah, pokoknya yang terkena yang karantina, yang nggak kena hasilnya masih bisa stay. gitu. Jadi kompetisi dengan masih asumsi swabnya negatif semua ya. Iya. Jadi berarti yang swab itu yang ngadain swabnya dari klub masing-masing atau dari PSSI? dari klub masing dengan standar dari protokol kesehatan federasi dan manajemen liga. Oke. Lumayan banyak nih yang udah terbuka pikiran. Cuman kan kadang-kadang kalau di sosial media tuh udah semuanya paling tahu. Iya. Oh ini, oh itu, entah kepentingannya apa. Ya kita berusaha untuk yang terbaik aja ya. Mereka udah nebak-nebak spekulasi begini dan kadang-kadang ada yang ngomong gini, wah gue percaya nih sama dia gitu. Ya banyak juga ke DM saya gitu ya, atau nggak ngasih komen segala macem. Tapi
bagi saya sebelum mereka berucap, karena apa? Lidah itu lebih tajam dari pedang, gitu. Dan kita harus sangat hati-hati menyikapinya, karena itu bisa menyerang balik seseorang yang mengeluarkan ucap itu. Tapi bagi saya itu adalah semua kritik membangun. Semua kritik membangun, saya tanggapi secara positif, tentunya dengan kemampuan manajemen. Ya, saya bisa aja ngajuin squad, minta yang bagus-bagus ya. Manajemen mampu apa enggak? Gitu kan? Ya, kritik itu kan bahasa lain dari cinta sebetulnya. Cuman karena Jackmania ini strata pendidikannya range-nya terlalu besar gitu. Jadi penyampaiannya juga berbeda-beda. Yang kecil nyampeinnya kalau istilahnya orang Betawi ngablak gitu. Iya, tapi seluruh dunia lah. Emang namanya kita hidup di dunia maya sekarang. Siapapun bisa. Gitu. Siapapun bisa ngungkapin unek-uneknya apa segala macam. Oh, idenya dia, keselnya dia, ini segala macam. Tapi itu kan hal yang wajar, hal yang wajar. Nah, tanggal 3 kita tanding di Malang lawan Persipura. Persipura ngambil home base-nya di sana. Tim berangkat kapan? By aturan. Hamin 2. Bukan. Swab terakhir yang harus dilaksanakan tanggal 28. Oh, jadi Persija kan swab lagi tuh. Swab standar LIB. Kalau kemarin kan swab mandiri. Iya. Ya karena kita latihan. Jadi inisiatif sendiri kemarin. Kalau kemarin kita standar sendiri, protokol sendiri. Ya alhamdulillah kemarin nggak ada apa-apa ya. Alhamdulillah. Gitu kan. Jadi nanti ada swab lagi, terus Swab tim itu berangkat. yang harus didaftarkan. Hasil swabnya itu harus disubmit ke manajemen. LIB. Itu semua kita jalan. Gitu kita jalan, mudah-mudahan nggak ada Doain aja deh. schedule yang berubah. Jadi kita bisa dapat dua hari latihan, satu official training, satu exercise kita. Tanggal 3 kita fit gitu. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan. Ini cuma ini di Gajayan apa di Kanjuruhan ya, lupa. Kanjuruhan ya? Kanjuruhan ya. Di Kanjuruhan ya. Oke, Kanjuruhan. Believe in 12 itu udah jadi hashtag dari awal. Oh iya. Apakah itu masih jadi tekadnya tim Persija? Tadi yang saya sampaikan, apapun yang terjadi itu bukan karena seseorang, tapi karena kerja sekelompok orang di dalam klub. Kalau ini gagal, itu bukan karena kesalahan satu orang, tapi kesalahan kita semua. Tapi kalau ini berhasil, bukan karena satu orang, tapi karena satu tim. Dan saya sangat yakin dengan keputusan saya untuk memilih Coach Dirman, memimpin skuad Dream Team kita 2020 dengan zona tanpa degradasi, tapi kita tetap berusaha yang terbaik, believe in 12. Kita pengen bawa trofi itu pulang ke Jakarta. Gitu. Alhamdulillah, amin, mudah-mudahan berhasil. Oke ya, Jackmania ya, kalau Persija kalian udah dengar sendiri, begitu manajemen maupun tim semuanya masih punya tekad dan ambisi yang besar untuk bisa menyenangkan kita. Sekarang tinggal tergantung pemain ke-12. Bagaimana pemain 12 benar-benar memberikan dukungan yang optimal. Pertama, tidak memaksakan diri untuk selalu dekat dengan, karena saya udah nulis tuh kalau ada yang baca tuh, cinta tidak halus. Ketika cinta tidak bersama. Jadi cinta tidak harus selalu bersama gitu. Nah, gimana caranya kalian menjaga jarak, gimana caranya kalian juga jaga Persija gitu, gimana caranya supaya Persija bisa nyaman melakukan pertandingan karena nggak ada yang memaksa untuk masuk, tidak akan kena denda, pemain bisa fokus ke ini ya. Sekarang tinggal tergantung dari pemain ke-12 juga, gimana kita mensupport. Jangan lupa, di situasi seperti ini, media sosial itu adalah tempat selain jersey dan media sosial itu mungkin jadi tempat yang menjadi andalan dari klub-klub ketika pintu-pintu masuk secara materi itu banyak yang tertutup, mungkin media sosial ini bisa menjadi alternatif dan itu akan bisa berkembang dan itu akan bisa bermanfaat ke
Persija, kalau teman-teman Jackmania, adik-adik Jackmania semuanya banyak fokus ke mengikuti YouTube-nya Persija, bagaimana channel-channelnya Persija dipantau terus. Jadi info-info yang benar kan itu yang dari situ. Kalau info-info dari akun-akun yang nggak jelas kan itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oke. Sekian dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi dukung terus Persija, dukung terus bagaimana supaya Persija lancar mengikuti kompetisi ini, dan yang terpenting Believe in 12 tetap bisa kita wujudkan. Saya boleh pesan? Silahkan. Untuk mendukung jalannya Liga 1 2020 yang extraordinary ini, saya berharap tagar nonton, para supporter nonton di rumah aja itu jalan. Saya harap dukungan dari teman-teman supporter untuk menjaga jarak, pakai masker dan sanitizer. Oke, terima kasih Pak Manca. Terima kasih waktunya di tengah kesibukan. Mau aja nih diganggu, kita sakronin langsung ke rumahnya nih. Gitu. Oke, Bung Ferry tutup perbincangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Persija, gue champion.